Anak-anakku, para calon penerima komuni pertama yang baik, berkah dalam, kita berjumpa kembali dengan pelajaran yang ceria. Yang kedua, persiapan komuni pertama kita. Siap menerima komuni, itu judul pertemuan-pertemuan kita, disingkat dengan SMK. SMK itu bukan berarti lalu sekolah menengah kejuruan, tetapi siap menerima komuni. Tetapi juga bisa dimengerti yaitu sakramen Maha Kudus yang nanti akan Anda anak-anak terima. Sebelum Romo menyampaikan bahan ajar, bahan pendalaman iman kita, ada beberapa catatan yang Romo ingin sampaikan. Yang pertama adalah calon prima komuni tahun 2021 itu ada 113 anak. Sedangkan calon penerima sakramen penguatan itu berarti kakak-kakakmu salah satunya, juga ada yang dewasa. Tahun 2021 ini ada 418 anak. Jumlahnya besar, mungkin juga terbesar di Keuskupan Agung Semarang. Yang kedua, anak-anak selama mempersiapkan diri untuk menyambut komuni pertama, ada cita-cita yang ingin kita gapai bersama. Cita-cita yang pertama adalah anak-anak selesai membaca Injil Lukas. Sudah ada jadwalnya toh, dikelompok-kelompokkan ada 87 hari. Yang kedua adalah tekun merapikan tempat tidur, ya termasuk sepatu pasti ya itu. Yang ketiga adalah bila bertemu dengan orang Katolik menyapa dengan sapaan berkah dalem. Lalu yang ketiga, tanda tangan di dalam bukumu itu yang menandatangani adalah Bapak Ibu, bukan Romo atau petugas lain. Oke, begitu anak-anak. Mari kita mulai pelajaran kita ini, pelajaran yang menggembirakan pasti. Pelajaran kita yang kedua atau siap menerima komuni yang kedua melanjutkan yang pertama minggu lalu. Kali ini kita akan mendalami mengenai tema orang tua. Tujuannya apa? Romo ingin mengajak anak-anak mengerti peranan dan jasa orang tua. Kemudian menyadari perlunya menghormati orang tua dan membalas budi baik orang tua. Dan yang ketiga adalah mengusahakan hubungan yang baik dengan orang tua. Itu tujuannya Romo mengajak anak-anak mendalami tema orang tua. Baik. Bahannya dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Sama toh usianya kurang lebih ya dekat dengan usia anak-anakku. Anak-anak ada yang umurnya 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Yesus umur 12 tahun. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar, dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka.
Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Jadi anak-anakku, bisa kita bayangkan bagaimana keadaan hati, pikiran Ibu Yusef, Bapak Yusef. Ibu Maria, Bapak Yusef. Anaknya yang baru berusia 12 tahun hilang. Bayangkan mamanya kamu yang umurnya 10-9 tahun pergi ke pasar malam lalu hilang. Atau ke mall. Mungkin kalau zaman sekarang ada halo-halo ya, diumumkan, halo anak ini namanya Leoni mencari orang tuanya. Tapi waktu itu enggak ada. Dan Yusef sama Maria sudah perjalanan 1 hari lamanya. Dan mereka apa? Mereka mencari. Tetapi tidak hanya sekali mencari, terus mencari dia. Dan bahkan dikatakan, Bapamu dan aku dengan cemas mencari. Ya toh? Bagaimana bapak ibunya Yesus cemas? Pasti juga makan nggak enak, tidur tidak bisa. Tapi akhirnya ditemukan. Dan ketika ditemukan, terjadi tanda petik perbedaan pendapat, perdebatan. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Tetapi Yesus akhirnya tetap taat kepada bapak ibunya dan pulang ke Nazaret. Jadi sangat jelas Yosef dan Maria sangat sayang pada anaknya. Yesus akhirnya bertambah dewasa, tubuhnya bertambah besar, jiwanya berkembang semakin masak. Bahkan juga dikatakan makin dicintai Allah dan dicintai manusia. Jadi anak-anak, dalam hidup yang makin dewasa kamu, dulu dari lahir bayi itu enggak bisa apa-apa, sekarang sudah bisa jalan, bahkan juga mungkin pergi meninggalkan orang tua tanpa pamit. Dulu kamu diajari bicara, ibu, ini, budi, dan sebagainya. Sekarang kamu sudah pandai berbicara. Dapat terjadi perbedaan pendapat dengan orang tua. Tetapi Yesus dengan Yosef dan Maria mengalami perbedaan itu dapat diselesaikan dengan baik. Dan meskipun demikian, Yesus tetap taat menaruh hormat terhadap orang tua. Anak-anakku, orang tua adalah pemberian Tuhan. Ya, kita tidak memilih, tetapi diberi begitu saja. Bahwa ibu kita jatuh cinta, ya toh pasti senang karena jatuh cinta. Tetapi ternyata tidak cukup mudah pula mempertahankan cinta itu. Maka kita harus berterima kasih kepada orang tua kita. Orang tua bahkan sudah berbuat banyak bagi kita. Kita berusaha membalas dengan menghormati, dengan mencintai, dengan meringankan beban hidup mereka. Yang ketiga, perlu dijaga baik yaitu apabila membuat kesalahan kepada mereka, kita minta maaf. Ya, itu kita minta maaf. Minta maaf itu bukan berarti lalu kita itu rugi. Enggak, justru malah kita itu makin bahagia. Apabila mereka memberi nasihat, apa yang dilakukan? Ya didengarkan pasti. Jika belum jelas, menanyakan. Ya, jangan sampai Bapak Ibu bilang ini itu kita belum jelas, kita merasa belum jelas akan soalnya sudah hanya bilang ya. Gitu. Jika kurang setuju, ya kita menjawab dengan baik. Apabila mereka memberi perintah, kita laksanakan. Bila tidak dapat melaksanakan, kita memberi alasan yang tepat. Alasannya apa? Apabila ada masalah, mohon pertimbangan orang tua. Entah dalam belajar, dalam berhubungan dengan teman-teman. Yang keempat, kita perlu mendoakan orang tua kita. Itulah anak-anakku, maka
Tugasnya ada 4. Yang pertama adalah sebutkanlah jasa-jasa orang tua kepada kamu sejak kecil hingga saat ini. Ya, apa jasa-jasa orang tuamu? Minimal 3. Yang kedua, apa yang akan kamu buat untuk membalas kebaikan orang tuamu? Dalam 3 bidang, yaitu belajar, membangun kepribadian, mau menjadi anak yang penuh tanggung jawab atau apa. Dan yang ketiga dalam bidang rohani. Yang ketiga adalah buatlah doa singkat yang berisi mendoakan orang tua. Dan yang keempat, yaitu dari bacaan tadi, mana ayat yang mengesan bagi kamu dan mengapa itu mengesan. Baik anak-anak, demikian perjumpaan kita. Siap menerima komuni SMK untuk yang kedua. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Berkah dalam.